Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga suara saya jelas ya. Karena ini menjelang subuh, saya mau kultum subuh, tapi saya sempetin buat video untuk teman-teman semuanya. Bagaimana sih cara lewat di depan orang sholat? Atau kalau dalam sebuah musola ada orang yang sedang sholat lalu kita mau lewat di depannya, apakah boleh? Oke, teman-teman semuanya, ada regulasi dan cara kalau lewat di depan orang sholat. Sebenarnya base dari hukumnya adalah tidak boleh lewat di depan orang sholat, karena Rasulullah pernah marah kepada sahabat yang sholat di depan orang, yang lewat di depan orang yang sholat, ya, karena itu tidak menghargai orang yang sholat. Bahkan Rasul pernah menegur para sahabat dengan suara lantang, janganlah kalian lewat di depan orang sholat. Nah, pertanyaannya adalah, lalu kalau itu dilarang, apa yang mesti kita lakukan untuk kalau kita ingin lewat di depan orang sholat? Oke, teman-teman, caranya seperti ini. Ketika orang yang sholat itu ada sejadah atau ada pembatas, maka kita boleh lewat di depan sejadahnya. Tujuan dari adanya sejadah itu adalah supaya pembatas makom dari sholat kita. So, boleh lewat di depan orang sholat kalau dia pakai sejadah, dan lewatlah di depan sejadahnya. Oke. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau dia tidak pakai sejadah? Dia cuman pakai ada tas di depannya, maka boleh lewat di depan tasnya. Karena inti dari batasan orang sholat adalah batasan yang ada di depannya. Dia tidak ada misalnya tas di depannya saat dia sholat, maka apapun barang yang dia letakkan di depannya itu adalah pembatas bagi orang yang lewat. Banyak orang yang kadang meletakkan sapu tangan sebagai sujud, meletakkan tas sebagai sujud, atau handphonenya sebagai batas waktu dia sedang sholat, atau dia letakkan sejadah kecilnya atau sejadah gedenya, maka boleh lewat di depan itu semuanya. Nah, pertanyaannya adalah, gimana kalau seandainya kosong, dia nggak pakai apapun, dia nggak pakai pembatas apapun? Maka pilihannya adalah, seandainya dia sholat di masjid yang ada sejadah, maka batasnya adalah sejadah masjid. Loh, sekarang dia nggak pakai apa-apa, Kak Nela, memang nggak pakai apa-apa, maka kita terpaksa lewat di depan dia. Caranya seperti apa? Caranya adalah, kalau kita terpaksa lewat di depan orang sholat yang tidak ada pembatasnya, maka kita mesti mengambil pembatas dari kita letak dulu baru kita lewat. Misalnya kita ambil pena kita letakkan di depan dia, lalu kita lewat, nanti pena kita ambil lagi. Ya, atau kita nggak ada pena, kita cuma ada buku, letakkan buku kita lewat, dan kemudian nanti bukunya kita ambil lagi. Nggak ada apa-apa, Kanela, iya udah letakkan tas kita. Nggak ada tas juga, letakkan dompet kita sebentar. Nggak ada juga, ya bisa jam tangan kita, ya, atau apapun yang bisa kita lakukan sebagai pembatas untuk lewat di depan mereka. Maka itulah gunanya sejadah sebenarnya. Tapi kalaupun sekarang nggak ada sejadah, maka sejadah masjid juga bisa dilakukan untuk sebagai pembatas. Nah, pertanyaannya adalah, gimana kalau kita itu buang angin di tengah sholat, lalu kita mau keluar, kan di belakang kita ada orang yang sholat, kan sejadahnya pempet banget dengan badan orang yang ada di depan, sehingga kita harus menginjak sejadahnya saat kita mau lewat di depannya. Maka hukumnya tidak ada masalah dalam konteks yang seperti itu, karena kondisinya adalah doruriyah. Ya, karena kondisinya adalah doruriyah. Makanya sebenarnya bahwa antara saf pertama dengan saf kedua itu mesti dikasih jarak, baik di masjid maupun sholat dengan sejadah pribadi. Jadi sejadahnya tuh mesti dikasih jarak antara saf pertama dengan saf kedua sebenarnya. Apa tujuannya? Untuk menghindari seandainya ada orang yang lepas wudunya atau pengen buang air kecil, pengen buang air besar, dia pengen mengambil wudunya, kemudian dia ke belakang, maka dia tidak menginjak sejadah, atau dia ke depan, maka dia tidak menginjak sejadah orang-orang yang di depannya, yang sejajar dengannya. Itu sebenarnya, ya. Jadi misalnya kita lagi buang angin atau buang air besar, ya, kita pergi ke belakang, kalau bisa sih di belakang itu tidak nginjak sejadah, ya. Makanya antara saf depan dengan saf belakang idealnya itu dijarakkan 3 jengkal atau 2 jengkal, supaya orang bisa meletakkan telapak kakinya di ujung sejadah orang lain. Seandainya masjidnya tidak berlaku seperti itu, mereka menempel-nempelkan sejadahnya antara saf yang pertama dengan saf yang kedua, ya sudah, nggak masalah, karena itu bukan kehendak kita dan itu dalam konteks doruriyah. So, jangan khawatir, lewat sajalah.
Nah, tapi ini khusus ya untuk kita yang berada di dua tanah haram atau di dua Mekah dan Madinah. Khusus di Mekah dan Madinah, maka tidak berdosa hukumnya lewat di depan orang sholat, karena mengingat kondisi yang sangat sempit dan daruriyah. Ya, maka ini hanya berlaku khusus di tanah air. Hargilah orang yang sholat, yang mau sholat ke masjid tolong dikasih batasnya di depan, karena kadang-kadang masjidnya itu nggak ada sejadah, kita sholat orang lewat lalu lalang di depan nggak boleh, kecuali kita letakkan pembatas di depannya. Itu ya. Jadi upayakan sholat itu pakai pembatas, nggak ada sejadah ya ambillah apapun ya, mau handphone mau apapun, supaya orang bisa lewat di tengah-tengah kita. Oke teman-teman, di depan kita. Oke teman-teman, terima kasih telah menemani. Like, save, share video ini. Like teman-teman bermanfaat banget supaya video ini up dan Islam semakin berkembang dan menjawab keraguan orang lain, karena itu juga bagian dari dakwah. Ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat. Like, komen kita, share video ini dan follow kanal saya ini, insyaallah akan membantu kita semuanya untuk supaya Islam ini berkembang dan bisa menjawab keraguan kita semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menemani saya dari awal dan temani saya terus di masa yang akan datang. Terima kasih telah menemani. Nila Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.